Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang. Ya, pemirsa, untuk menanggapi terkait dengan perilaku pinjol yang kemudian sedang marak, bahkan sampai juga ada yang tidak mendapatkan pekerjaan atau gagal dalam proses rekrutmen terkait dengan proses atau sistem BI checkingnya. Ini kita akan membahasnya langsung dengan narasumber yang sudah bergabung bersama kami, yaitu kita akan bahasnya dengan Ketua Asosiasi Praktisi Human Resources Indonesia atau ASPHRI, Bapak Yos Minaldi. Selamat pagi, Pak Yos. Selamat pagi, Bang Jason. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, terima kasih telah bergabung bersama kami di Selamat Pagi Indonesia. Pak Yos, ini berangkat dari ada unggahan banyak beberapa fresh graduate yang tidak mendapatkan pekerjaan karena BI checkingnya terkait dengan pinjaman online atau pay later-nya ini. Sebenarnya apakah memang dibutuhkan rekrutmen seperti ini untuk melihat BI checking untuk bisa mendapatkan pekerjaan, Pak Yos? Ya, terima kasih, Bang Jason. Ya, kita melihat pertama-tama ini sebagai sebuah fenomena baru ya dalam proses rekrutmen dan seleksi karyawan di perusahaan. Saya dapat informasi ini sebenarnya cuma satu perusahaan yang melakukan itu ya, dan di perusahaan-perusahaan yang lain itu sebenarnya tidak ada melakukan BI checking seperti ini. Kebetulan yang melakukan ini adalah perusahaan perbankan kalau saya nggak salah. Dan satu hal yang ingin saya tekankan di sini bahwa ranah BI checking itu adalah ranah perdata ya, hukum perdata ya. Jadi saya melihat di sini kurang tepat kalau perusahaan menjadikan persyaratan rekrutmen dan seleksi karyawan itu hasil BI checking, karena itu adalah urusan perseorangan, urusan pribadi karyawan di luar gitu. Dan perusahaan harusnya melakukan rekrutmen dan seleksi itu melihat kompetensi, pengetahuan, skill, dan knowledge serta attitude karyawan tersebut, serta apa job qualification dan job spec yang harus dipenuhi oleh karyawan. Jadi kalau saya melihat apabila perusahaan melakukan rekrutmen dan seleksi itu menjadikan BI checking sebagai salah satu persyaratan, ini menurut saya sudah terlalu jauh gitu, Pak Jason. Oke, artinya kami revisi bahwa untuk temuan dari asosiasi ini hanya satu perusahaan, yaitu di perusahaan perbankan. Tapi dari laporan yang sampai ke asosiasi, apa sebenarnya korelasi perusahaan perbankan tersebut harus melihat sistem BI checking dalam proses rekrutmen kerjanya itu, Pak Yos? Iya, bisa jadi ini karena perusahaan perbankan ya mereka mungkin sangat aware terhadap hal itu. Tapi kalau secara umum di anggota kami di Asosiasi Praktisi Human Resource Indonesia atau ASPRI, ini masalah BI checking ini kita nggak mau, itu urusan pribadi karyawan kalau menurut saya ya. Apapun itu nanti jika mereka diterima, itu justru kita membantu mereka. Kalau mereka itu punya masalah, mereka diterima bekerja, justru nanti mereka akan selesaikan masalah-masalah keuangan seperti itu. Jangan nanti ini menjadi presiden yang buruk ya dalam sistem rekrutmen dan seleksi karyawan. Nanti bisa jadi jangan BI checking, nanti kalau ada karyawan punya istri 3 mungkin ya perusahaan juga akan mengecek ya kan. Kalau perusahaan punya utang pribadi juga akan dicek. Jadi menurut saya ini nggak perlulah perusahaan sampai mengurus dan sampai ke ranah pribadi yang sebenarnya itu mereka bisa selesaikan dengan cara mereka. Toh kalau mereka nanti masuk bekerja di perusahaan, itu kan nanti ada aturan-aturan perusahaan yang harus mereka patuhi. Belum jadi karyawan saja perusahaan sudah terlalu jauh masuk ke ranah perdata ya dari karyawan. Kecuali kalau hal-hal yang terkait dengan kesehatan, terkait dengan kriminal, terkait dengan education atau reference checking, itu silakan. Tapi kalau menurut saya kalau hal-hal yang masalah pribadi, dan kita tahu ini mungkin efek dampak dari pandemi ya, pandemi kita 2-3 tahun yang lalu. Jadi saya harap perusahaan-perusahaan juga memahami gitu. Toh mereka ini bukan melakukan tindak kriminalitas, yang mereka lakukan ini ya mungkin mereka punya kebutuhan keuangan yang sulit, mereka harus meminjam, ternyata ya mereka terjerat. Nah, justru perusahaan harusnya peduli kalau menurut saya seperti itu. Artinya dari asosiasi menilai ini tidak perlu karena
riwayat keuangan ini masuk ke ranah pribadi dan tidak relevan begitu dengan proses rekrutmen di tempat kerja begitu Pak Yos ya. Baik, Pak Yos ini Betul, Pak juga Yasmin. melalui aplikasi Xpace ada sobat Xpace atau partisipan yang sudah bergabung dan mungkin ingin mengungkapkan pendapatnya atau mungkin juga bertanya sama Pak Yos. Ada Ray. Selamat pagi Mas Ray. Selamat pagi. Iya, ini Mas Ray ini sudah bergabung juga bersama kami dan mungkin sudah sedikit tadi mengikuti perbincangan atau dialognya bersama kami. Silakan, mungkin ada yang ingin ditanyakan atau ingin berkomentar terkait dengan fenomena ini, silakan Mas Ray. Oke, jadi kalau menurut saya fenomena ini sebenarnya emang betul sih. Ini dilakukan terlihatnya oleh perusahaan perbankan dan finance itu kan. Kalau dari sisi saya lihatnya ini mungkin perusahaan ingin ketat ya, maksudnya untuk mencegah habit hutang gitu. Apalagi ini kan kasusnya katanya Kolima ya. Kolima kan artinya yang menunggak udah berbulan-bulan nggak bayar-bayar. Sehingga mungkin di situ lebih ke apa ya namanya pencegahan dini gitu. Kalau dari sisi saya melihatnya gitu perusahaan ya. Walaupun emang nggak seharusnya gitu. Itu kan ranah pribadi betul. Jadi harusnya dilihat lebih ke skillnya, kompetensinya, kayak gitu sih. Baik, kalau Mas Ray ini sendiri kalau boleh tahu memang sudah masuk ke dunia kerja, usia bekerja, atau justru baru mau masuk pekerjaan atau lagi melamar-lamar atau seperti apa? Sudah bekerja sih. Baik, sudah bekerja. Apakah pada saat proses bekerja atau proses melamar di pekerjaan saat ini, ada proses seperti ini yang ditanyakan atau diproses waktu itu? Nggak ada sih harusnya ya. Karena kan kalau kayak gitu kayak mungkin di HRD kayaknya. Mungkin nggak akan diinformasikan ke kita juga. Baik, tapi pada saat proses rekrutmen tidak ada begitu ya. Baik, Mas Ray, Nggak ada kita sih. tahan dulu. Saya mau tanya lagi ke Pak Yos. Pak Yos, ini kan ternyata dari pengalaman Mas Ray sendiri tidak ditemukan begitu ya ada rekrutmen seperti ini. Tapi juga betul harus ada pencegahan seperti yang sudah disampaikan oleh Mas Ray tadi. Nah, kira-kira pengawasan dari asosiasi agar tempat kerja atau pemberi kerja ini tidak melakukan rekrutmen dengan melihat BI checking ini seperti apa Pak? Upaya yang bisa dilakukan oleh asosiasi? Iya, sebenarnya kita di praktisi SR udah tahu bahwa itu semua urusan internal calon pekerja gitu. Saya hanya melihat ini oknum-oknum perusahaan aja ya. Kalau ada dinamakan oknum orang atau seseorang, tapi ini oknum aja dari perusahaan yang melakukan seperti ini. Dan saya berharap sebagai Ketua Umum Asosiasi Praktisi Human Resource Indonesia, teman-teman praktisi HR nggak usahlah terlalu jauh ya melakukan investigasi terkait dengan ranah-ranah pribadi seperti itu gitu ya. Yang penting bagaimana karyawan itu memiliki attitude yang baik, bagaimana karyawan itu memenuhi job qualification, job specification, memenuhi persyaratan kompetensi, persyaratan knowledge, skill dan aturan-aturan dalam seleksi perusahaan. Jadi kalau urusan utang itu kan mereka pasti akan membayar kalau mereka punya uang gitu ya. Jadi saya berharap perusahaan nggak usah terlalu hal-hal yang menurut saya itu remeh-temeh ya, yang nggak perlu diintervensi oleh perusahaan. Orang belum jadi karyawan saja sudah campur tangan perusahaan. Jadi kalau menurut saya itu biarkan saja urusan mereka. Nanti yang penting bagaimana mereka nanti bekerja bisa memberikan kompetensi kinerja yang baik ya, produktivitas yang tinggi bagi perusahaan gitu. Kalau mereka melanggar aturan perusahaan, baru itu nanti perusahaan mengambil tindakan. Jadi jangan di saat mereka melamar, perusahaan melakukan hal-hal yang sebenarnya nggak perlu terlalu jauh. Kalau saya melihat ini lebay dan bisa menjadi presiden buruk dalam sistem rekrutmen dan seleksi karyawan ke depan. Baik, Pak Yos, tapi kita coba berandai-andai sebagai perusahaan yang menerapkan terkait dengan proses rekrutmen ini. Apakah mungkin ini adalah bentuk antisipasi oleh mereka? Takutnya ketika nanti pelamar atau applicant mencoba melamar di perusahaan mereka, terus ada riwayat buruk terkait transaksi keuangan, takutnya justru ini berimbas nantinya ada debt collector yang bisa mendatangi kantor mereka atau institusi mereka. Kemungkinan-kemungkinan itu yang diantisipasi. Komentarnya Pak Yos? Iya, justru saya melihat dengan melakukan BI checking kepada calon karyawan, ini justru menghambat, mendiskriminasi gitu ya, calon pekerja.
Kan kita tahu bisa jadi nanti perusahaan-perusahaan dalam asosiasi perusahaan sejenis itu mereka akan saling tukar informasi bahwa si karyawan A ini ada BI checking loh. Ini kan sudah mematikan peluang calon karyawan. Padahal misalnya dia mungkin cerdas, bagus, kompeten dan segala macam ya. Cuma gara-gara dia tidak mampu membayar utang karena dia nggak punya uang gitu. Bisa jadi dia punya niat kalau dia bekerja dia akan bayar itu utang. Kecuali ini kalau kriminal ya. Kalau dia melakukan tindak kriminal, pernah membunuh orang ya, mencuri, merampok, saya pikir ini bisa dijadikan sebagai blacklist gitu ya. Koruptor aja 5 tahun setelah bebas bisa menjadi politikus, apalagi ini calon karyawan yang adik-adik kita ini masih boleh dibilang fresh graduate, mereka ini generasi penerus bangsa. Jadi kita nggak usah lah terlalu lebay lah kalau menurut saya itu Pak Jason. Ya, ini terlalu berlebihan begitu ya kalau menurut Pak Yos ya. Baik, karena bukan ranah kriminal juga berbeda. Kalau ranah kriminal baru harus di blacklist. Tapi Pak Yos boleh ditegaskan dan disosialisasikan lagi. Memang sebenarnya ada tidak sih aturan yang mengatur terkait dengan proses rekrutmen ini? Detailnya seperti apa terkait dengan BI checking ini? Iya, sampai saat ini belum ada aturan resmi terkait dengan BI checking ya. Jadi hati-hati juga kepada perusahaan gitu. Aturan resminya, regulasinya belum ada. Bisa jadi loh kalau karyawan itu nanti bisa melakukan gugatan hukum ya kepada perusahaan. Ini yang saya katakan, hati-hati perusahaan membuat regulasi-regulasi atau aturan-aturan sepihak yang mengintervensi ranah perseorangan, ranah perdata seorang calon karyawan. Ya, kalau mereka punya kesadaran hukum tinggi, ini bisa dibawa ke ranah hukum. Perusahaan bisa dianggap telah merampas hak asasi seseorang, melanggar hak seorang warga negara untuk bisa menjadi pekerja yang dilindungi di pasal 27 ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945. Ya, setiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak. Dan pasal 5 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 itu mengatakan bahwa tenaga kerja itu memiliki kesempatan yang sama tanpa adanya diskriminasi dalam memperoleh pekerjaan. Ya. Baik. Jadi kalau ada perusahaan A melakukan diskriminasi BI checking sementara perusahaan yang lain tidak melakukan, ini sudah diskriminasi. Baik. Dan ini bisa dibawa ke ranah hukum oleh calon pekerja. Jadi hati-hati kepada perusahaan-perusahaan yang melakukan aturan BI checking yang sepihak seperti ini. Baik, berarti sudah ditegaskan tidak ada aturan terkait dengan pemeriksaan BI checking untuk dalam proses pelamaran kerja begitu Pak Yos ya. Nah, saya mau ke Mas Rey lagi, Mas Rey yang ada di X-Space. Mas Rey sebagai pekerja, sebagai orang yang telah melewati berbagai proses rekrutmen begitu ya. Kira-kira masukan apa yang ingin disampaikan kepada HRD atau misalnya ke perusahaan-perusahaan untuk proses rekrutmennya supaya bisa melihatnya kualifikasinya saja. Silakan Mas Rey. Oke, masukannya ya pertama emang Slick OJK ini sebenarnya tergantung perusahaan lagi ya memandang ya. Tapi kan kata Bapak juga tadi bilang bahwa tidak ada aturan tertentu ya mewajibkan bahwa perusahaan untuk melakukan Slick OJK gitu kan. Tadi Pak Yos Minaldi bilang ya better emang kita lihatnya adalah skillnya gitu kan, dia diproses dari rekrutmen kan panjang tuh, ada tahap psikotes, interview gitu kan, tes kesehatan, itu juga cukup lumayan makan waktu kan. Nah itu menurutku udah cukup sih. Oke, berarti dari proses rekrutmen mulai dari psikotes, wawancara, sampai dengan tes kesehatan ya biasanya ya, itu sudah dirasa cukup ya bagi pekerja seperti Mas Rey ya? Betul. Mungkin kalau tambahan dari aku, mungkin dari sisi perusahaan melihatnya kan kalau dulu pinjol tuh sempat rame tuh yang di telepon-telepon tuh. Ingat gak sih? Dulu tuh rame yang hampir semua kontak kita di telepon. Bisa jadi tuh, jangan sampai ntar ketika dia masuk ke perusahaan, di kantornya pun akhirnya ditelepon-teleponin gitu. Bisa jadi antisipasinya di situ juga. Baik, artinya juga memang menjaga data pribadi ini juga menjadi salah satu kunci begitu ya, agar kemudian habit atau perilaku untuk meminjam secara online ini juga bisa benar-benar kita jaga sendiri, kita saring sendiri. Terima kasih Mas Rey telah bergabung di X-Space atas masukan-masukannya. Semoga ini juga bisa menjadi masukan yang baik. Dan terima kasih juga untuk Pak Yos atas pencerahannya bersama kami kali ini di Selamat Pagi Indonesia. Dan selamat kembali melanjutkan aktivitas. Terima kasih.